datang kembali lagi bersama saya Resta Wijaputra. Di video kali ini saya akan membawakan tentang desain fermentor ya. Kalau di video sebelumnya kan sudah saya menjelaskan tentang fermentasi, sejarah definisi fermentasi, perkembangan fermentasi, terus faktor-faktornya yang mempengaruhi fermentasi, medium fermentasi, dan yang lainnya. Eh, di video kali ini saya menjelaskan tentang desain fermentor. Fermentor itu adalah suatu alat yang digunakan untuk menjalankan suatu proses fermentasi. Fermentor dilengkapi dengan peralatan mekanik dan elektrik. Bahkan ada beberapa yang dilengkapi dengan sistem kontrol yang berguna untuk mengontrol faktor-faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap tujuan akhir fermentasi. Yang ini hubungannya dengan pertumbuhan mikroba ya. Kemudian variabel-variabel yang dimaksud di sini adalah pH, suhu, oksigen terlarut, kekeruhan media, buih yang terbentuk, dan yang lain-lain. Perlu kalian ketahui, fermentor itu memiliki fungsi dasar untuk menyediakan lingkungan dengan kondisi yang dapat dikontrol untuk pertumbuhan mikroorganisme. Berikut ini adalah hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam mendesain fermentor. Yang pertama, dapat dioperasikan secara aseptis dan dapat dioperasikan dalam jangka waktu lama. Yang kedua, proses aerasi dan agitasi dapat memenuhi kebutuhan mikroba. Yang ketiga, konsumsi daya listrik serendah mungkin. Yang keempat, memiliki pengatur suhu, pH, dan sarana pengambilan sampel. Kemudian, tidak menyebabkan kehilangan cairan yang berlebihan saat evaporasi atau penguapan. Lalu dirancang sesuai dengan rangkaian kerja untuk efisiensi dalam pengoperasiannya. Kemudian permukaan bagian dalam fermentor itu haruslah licin ya, agar mudah untuk diaduk, itu fungsinya. Lalu memiliki kesamaan geometri baik fermentor skala kecil maupun skala besar. Dan yang terakhir, bejana harus sesuai untuk bermacam-macam proses. Kita lanjut. Konstruksi dari fermentor. Fermentor itu ada yang ukuran besar dan ada juga yang ukuran kecil. Untuk ukuran kecil biasanya itu adalah skala laboratorium ya. Maka ukurannya itu sampai 30 liter. Biasanya menggunakan bahan kaca atau stainless steel. Untuk yang bahan kaca itu permukaannya harus halus. Kemudian bahan kaca itu tidak beracun, tidak korosif ya. Ini tujuannya agar tidak mengkontaminasi, membahayakan, mencemari produk yang kita fermentasi. Lalu ada dua tipe fermentor yang digunakan untuk skala kecil. Yang pertama adalah bejana gelas dengan bagian dasar bulat atau datar ya. Bejana gelas ini jika ingin disterilisasi itu dapat disterilisasi dengan autoclave. Kemudian bagian atas pada umumnya plat datar, jadi silinder ya. Yang kedua, silinder kaca dengan plat stainless steel. Ini yang kedua, tipe yang kedua. Pada bagian atas dan dasar dapat disterilisasi secara in situ. In situ ini jadi di bagian dalamnya langsung dapat disterilisasi. Kalau yang ini sterilisasi autoclave ini kan bagian luarnya yang kita sterilisasi pakai autoclave sampai masuk ke dalam itu panasnya. Diameternya optimal sebesar 30 cm ya biasanya.
Kemudian yang ukuran besar, fermentor ukuran besar, bahannya itu stainless steel dengan ukuran ketebalan bahan. Ini ketebalan bahannya aja 7 mm yang digunakan untuk dinding bahan. Kemudian ada ketebalan 10 mm yang digunakan untuk bagian atas dan dasar. Ya, jadi alas dan tutupnya itu, alas dan bagian atasnya itu 10 mm ketebalannya. Untuk dindingnya 7 mm. Untuk skala besar, apabila terjadi produksi panas berlebih, maka fermentor dilengkapi dengan jaket dengan tambahan air dingin yang disirkulasi untuk mencapai suhu tertentu. Jaket pendingin istilahnya ya. Lalu untuk bejana besar pada umumnya digunakan internal cooling coils dan fermentor dengan ukuran hingga 500 liter. Ukuran besar itu 500 liter kapasitasnya. Umumnya cocok dengan menggunakan jaket cooling ini ya. Yang tadi dijelaskan di baris kedua ini. Ini adalah gambar dari fermentor. Secara umum sama ya, ada yang single impeller, satu pengaduk, ada yang multi, banyak pengaduk, banyak ininya, dayungnya. Kita berikutnya, ini bagian-bagiannya ya sama kayak gambar sebelumnya, cuma ini ada penjelasannya berbahasa Indonesia jadi lebih mudah untuk kalian pahami. Yang sebelah kiri ini fermentor dengan impeller biji satu aja nih. Dayungnya pengaduknya hanya satu pasang. Ini bagian-bagiannya. Yang pertama, pipa inokulasi aseptik ini dia. Nomor satu. Yang kedua, penutup corong berputar. Dua penutup corong berputar. Ini. Ketiga, batas cairan. Ini batas cairan. Seandainya mau fermentasi produk, batasnya itu sampai sini. Ini ada headspace ini ya, ruang kosong di sini. Yang keempat, baffle. Ini baffle kiri kanan. Jadi di dindingnya itu ada semacam gundukan. Yang kelima, titik pengambilan sampel. Ini untuk mengambil sampel. Yang keenam, impeller. Ini pengaduknya, batang pengaduk. Yang ketujuh, pipa udara steril. Ini udara steril masuk dari bawah. 8, penyembur udara. Jadi berkaitan ini 7, 8. 9, pipa pengeluaran cairan. Ini pipa pengeluaran cairan 9. Untuk yang H ini adalah tinggi dari fermentor. Yang L adalah tinggi dari cairan ya. Ini harus ada headspace nih. Ya. Jadi ini udara ruang kosong. Kemudian yang gambar kedua, fermentor dengan ini berapa pengaduk nih ya? Banyak nih pengaduknya, multi impeller nih. Bagian-bagiannya sama. Ya, tidak ada perbedaan dengan yang satu pengaduk. Hanya saja di sini banyak ada dayung-dayung untuk pengaduknya. Ini yang huruf V, W, Y, Z ini adalah jarak dari cairan ke masing-masing ini pengaduk ya, sampai bawah. V ini dari yang atas, permukaan cairan sampai pengaduk yang paling atas. W pengaduk yang tengah, Y pengaduk yang tengah yang ke bawah, Z dari pengaduk yang paling bawah ke dasar fermentor. Kita lanjut. Ini adalah impeller ya, atau agitator pengaduk. Nah, ini jenis-jenisnya ada yang turbin, ada yang pedal, ada yang propeller, ada yang helikal, ada yang hancur ya. Fungsinya dari impeller ini adalah memperkecil gelembung udara ya, dan mempertahankan homogenitas produk dalam fermentor.
Ini jenis-jenis impeller pengaduk ini dapat kalian lihat di video saya yang sebelumnya ya. Nanti saya cantumin. Bavel ya, bavel. Ini yang tadi yang saya bilang seperti gundukan di dalam tabung fermentor, ada dua, kiri dan kanan. Bavel ini fungsinya itu agar waktu diaduk menggunakan pengaduk impeller ini tidak menimbulkan endapan di bawahnya, tidak menimbulkan pusaran yang akhirnya itu membuat endapan di bawahnya. Makanya diisilah bavel ini, gundukan ini, agar saat diaduk alirannya juga sampai bawah dia bisa diaduk. Jadi yang di bawah terangkat juga. Seperti aliran pada gambar ini. Jadi bila diaduk, ini kan panahnya ini ke bawah. Nah, tapi karena ada bavel, ada lagi adukan ke bawah untuk ke atas gitu. Ya, jadi silang seperti yang ke-8 ya adukannya jadinya. Untuk lebih mudahnya dalam kehidupan sehari-hari biasanya bavel ini di mesin cuci ada bavel ya, dapat kalian lihat seperti ada gundukan sedikit di mesin cuci biasanya. Mesin cuci yang satu tabung biasanya ada, itu fungsinya juga biar tidak numplok pakaiannya di bawah. Itu kan mesin cuci kan untuk pakaian ya. Nah ini untuk fermentor ya, jadi supaya medianya bahannya itu tidak mengendap di bawah. Lalu kita lanjut ke aerasi dan agitasi dalam fermentor. Aerasi itu berfungsi sebagai penyuplai oksigen untuk sel dan disuplai dalam bentuk gelembung gas ya, aerasi ya, suplai oksigen untuk sel. Laju oksigen yang disuplai ke dalam fermentor harus selalu stabil. Apabila tidak stabil akan dapat menurunkan kerja fermentor. Kemudian untuk agitasi, agitasi merupakan sistem pengadukan yang ada di dalam fermentasi. Agitator terletak di dalam fermentor. Agitasi dilakukan untuk menghasilkan campuran yang homogen. Alat untuk agitasi ini yang tadi dijelaskan itu adalah impeller itu ya. Itu adalah alat agitasi pengaduk ya. Ya, demikian video tentang desain fermentor dan terima kasih.